Apapun keadaan kita sore hari ini, Dia tetap mengasihi kita, karena kita berarti, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau katakan, Dialah segalanya baik. Mari kita bersemangat, karena Tuhan telah mati untuk kita. Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air mani, seperti air mani dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air mani, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita, karena betapa baiknya Allah kita. Dia berikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Mari kita puji Dia, kita mau katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa
kita. Amin. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Hanya pada Dia kita percaya, karena Dia adalah yang menjamin kehidupan kita. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberikan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Begitu berarti berharganya kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau merelakan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa, kami mau mengagungkan Engkau, karena betapa baiknya Engkau. Kau selamatkan, Kau janjikan kehidupan kekal melalui Yesus Putramu. Inilah syukur kami, inilah percaya kami, karena Dia, Yesus Putramu, telah mati bagi kami demi menebus dosa-dosa kami. Ya, Yesus telah mati bagi telah mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia
bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagi. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagiku, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Benar Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, Engkau rela mati, mencurahkan darah-Mu yang berharga untuk menyelamatkan kami, untuk mengangkat kami menjadi putra-putri Bapa di surga. Karena kami begitu berarti, berharga di hadapan-Mu. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan pengajaran sesi yang kedua tentang penyelamatan. Biar melalui sesi ini kami semakin bangga punya Allah seperti Engkau yang rela mati bagi kami. Engkau telah mengutus hamba-Mu, Ibu Helena Rahayu, ke tempat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi dia, agar apa yang dia sampaikan pada sesi penyelamatan ini membangkitkan iman kami, betapa berartinya kami di hadapan-Mu. Engkau rela mati bagi kami demi keselamatan kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Kiranya Engkau boleh menaburkan sabda-Mu saat ini di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengikuti sesi yang kedua. Amin.
Ya, tapi mohon maaf saya interupsi sedikit karena ternyata ada mobil yang menghalangi tenda UMKM kita hari ini. Jadi bagi pemilik mobil ini kalau tidak berkeberatan kami mohon kuncinya boleh serahkan ke panitia, kami yang akan bantu pindahkan ya. B2882 BYT. B2882 BYT. Ada? B2412 UZJ. B2412 UZJ. Dan B2258 BYU. B2258 BYU. Ada? Ya, boleh silakan diserahkan ke Pak Madik. Ya. Siapa pemilik mobilnya? Silahkan. Kuncinya saja, bukan mobilnya ya. Ya, itu yang sudah ada apa? Karena masih satu lagi. BYU kan? Oke, 2412 sudah oke, 2882 dan 2258. Ada 2258? Oke, terima kasih. Silakan kepada Ibu Helena Rahayu, kami persilahkan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, kakak, adik, tante, om yang terkasih, apa kabar semuanya? Baik. Ini masih ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker ya. Memang itulah realita kehidupan kita ya. Baik, ini adalah jam-jam yang sangat-sangat sulit ya. Hari Sabtu mau malam Minggu jam 3.30. Wow ya. Saya dapat kepercayaan untuk mengisi sesi 2. Dan saya berasal tadi pas naik dari lift tuh ya, ada yang tanya, "Ibu pengajarnya ya?" katanya. Iya, mungkin dari auranya ya. Dari seragam saya OOTD-nya ini udah kayak pengajar gitu ya. Puji Tuhan ya. Dan nama saya Helena Rahayu, saya biasa dipanggil nama cintanya Yayu ya supaya gampang. Saya berasal dari Paroki Kristoforus saya ya, karena saya tinggal di Tomang dan saya dari lingkungan Benediktus. Namun saya diutus dari Perduki Chapter Selatan 1, perkumpulan usahawan dan profesional di daerah Menteng sana ya, karena waktu itu saya berkantor di daerah sana. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu, saudara sekalian memutuskan untuk hadir kembali di sesi 2. Artinya nih udah mulai serius ya, pengen hidup baru, bener? Ada yang nggak pengen hidup baru? Kalau nggak ada saya bisa pulang. Ya, semuanya pengen hidup baru, maka di pertemuan kedua ya, kita akan belajar lagi mengenai sesi penyelamatan. Kalau di sesi pertama kemarin kita belajar apa temanya? Cinta kasih Allah, jangan takut-takut. Anak Tuhan dikasih power walaupun jam 3 siang ya. Cinta kasih Allah artinya Allah Bapa begitu mencintai kita manusia dan Dia menginginkan kita hidup penuh sukacita dan kedamaian ya. Bahagia dan penuh dengan kedamaian. Nah Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih kalau ada angka 0 sampai 10, kira-kira kebahagiaan dan kedamaian kita itu di angka berapa sekarang? Ini baru sesi 2 ya, kita belum selesai. Ada di angka berapa ya? Mungkin ada yang wah aku udah di 7, aku udah di 5, aku ada di 6. Jawabannya ada di Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jangan serius-serius ya, jangan tegang ya, karena ini adalah satu seminar yang akan mengubah kehidupan kita ya, yang tadinya mungkin agak malu-malu, mungkin pendiam, mungkin nggak bisa senyum ya, mungkin menyendiri, Tuhan akan ubahkan. Amin? Amin ya. Ini adalah sesi kedua yaitu penyelamatan. Nah, saya diberi waktu sekitar 45 menit, berarti sampai jam 4 lewat seperempat ya. Jam 4 lewat seperempat, kalau mau diperpanjang juga boleh, nanti asal argonya kita hitung ya. Bapak Ibu sekalian,
kita mau lihat bahwa rangkaian SHDR itu ada 7 sesi ya. Dan kemarin kita sudah dapat sesi pendahuluan, sesi pertama cinta kasih Allah, dan sekarang adalah sesi kedua penyelamatan. Apa yang saya nanti akan sampaikan itu semua ada di buku. Kalau yang tidak ada di buku ya, itu adalah modifikasi ya, ilustrasi-ilustrasi yang saya berikan supaya Bapak Ibu itu bisa connect gitu ya, bisa cepat membayangkan kayak apa sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan ya, God creation. Pada saat itu Allah menciptakan bumi, langit, matahari, bulan, dan bintang ya, tumbuh-tumbuhan termasuk binatang dan kita manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini adalah ciptaan Allah yang awalnya diharapkan menjadi serupa dan segambar dengan Allah kita. Allah Bapa begitu mengasihani kita dengan maha karyanya. Dan di dalam Kejadian 1:26 ditegaskan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, gua kan jelek, gua kan nggak bisa apa-apa, gua kan BODO, gua kan jelek mukanya, gua kan botak dan seterusnya. Please, mulai hari ini Anda ubah kata-kata itu. Karena kita yang menciptakan tuh Allah Bapa, segambar dan serupa. Tidak ada ciptaannya yang jelek. Setuju ya? Yang masih ngerasa gue minder, gue gak bisa ngomong, gak bisa doa. Come on ya. Kita ini ciptaan Allah. Mau pendek, mau gendut, mau tinggi ya, mau kurus, kita semua adalah ciptaan Allah. Namun memang betul realitas yang kita hadapi ya, realitinya kadang-kadang memang berbeda. Kita lihat di sini bahwa banyak terjadi ketidakberesan ya, kesalahan di dalam bagaimana kita hidup di dunia ini. Banyak konflik, yaitu perselisihan, peperangan, kemiskinan, bahkan masih ada SARA dan lain-lain. Ini adalah awal mula dari ciptaan Allah yang sempurna menjadi tidak sempurna, orang menjadi kurang bahagia, orang menjadi tidak merasa damai sejahtera karena ada realita seperti ini. Karena manusia diberi hak bebas untuk melakukan langkahnya sendiri. Yesaya 2 ayat 1-5 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Allah menciptakan dunia sebagai tempat yang damai, adil dan bahagia, suatu tempat di mana Allah yang meraja. Ini jelas sekali bahwa tempat di mana kita hidup sekarang ini, kita bisa menghirup napas tiap pagi, kita bisa merasakan panasnya matahari, kita bisa merasakan debu di Jakarta, kita bisa merasakan dinginnya kalau malam, kita bisa merasakan hijaunya sawah dan juga tanam-tanaman. Itu adalah tempat di mana Allah meraja. Bukan dikatakan di dalam Yesaya itu manusia yang menjadi utamanya. Allah di mana-mana dikatakan Allah yang meraja. Artinya termasuk di dalam diri kita harusnya yang meraja adalah Allah. Bukan si Yayu, bukan si Ibu A, bukan si Bapak C. Seringkali merasa kita, gua kan udah duluan. Dulu waktu mama masih muda, waktu papa dulu kayak kamu, dianggapnya kita terus yang meraja. Padahal yang meraja adalah Allah. Di sini dikatakan, ada ayatnya, Yesaya 2 ayat 1-5. Nah, banyak manusia tidak merasa bahagia ya, unhappy. Kita tahu belakangan ini banyak orang bunuh diri ya. Belum lama ini di apartemen XXX ya, tiba-tiba kelihatan udah nggak ada sampai di bawah. Merasa kesepian, kayak Robbie Williams, mungkin ada yang tahu ya, meninggal karena kesepian. Banyak sekali artis-artis juga tiba-tiba bunuh diri karena merasa unhappy, padahal uang melimpah, padahal dia
dipuja-puja oleh fansnya. Inilah realita hidup. Anak-anak juga bisa merasa kesepian, ditinggal orang tuanya bekerja tanpa pernah ditanya, tanpa pernah disapa, tanpa pernah dipeluk, tanpa pernah dicium. Ditinggal aja sama susternya, sama mbaknya. Yang penting dikasih uang, disekolahin. Kalau perlu lesnya sampai malam. Habis pulang sekolah les A, les B, les C, les D. Loh, ini benar terjadi. Benar ya? Mudah-mudahan tidak ada anak-anak atau cucu-cucu yang seperti ini di Christophorus ini. Kemudian orang tua juga merasa sendirian. Lansia-lansia merasa kesepian. Udah nggak bisa mobile, di rumah nggak pernah ditengok. Anaknya udah merasa hebat di luar, tapi dia nggak ingat bahwa ada orang tuanya yang merasa kesepian di rumah, apalagi yang sakit. Begitu banyak perkawinan-perkawinan di usia muda yang hancur. Begitu banyak pasangan-pasangan yang selingkuh. Ada will, ada pill. Nah itu juga nggak ada di sini pasti, ya kan? Dengan adanya sosial media itu memungkinkan orang-orang itu untuk adu pamer. Ya kan, ada perempuan-perempuan yang sengaja kalau foto-foto itu, waduh sure banget deh gitu, pakai bajunya juga sure gitu. Untung ibu yang naik lift sama saya nggak ngeliat, waduh ini ibu pengajar kok bajunya sure banget ya, ini mau apa nih, peragawati atau apa gitu ya. Jadi kita melihat bahwa realita kehidupan kita seperti ini. Rumah tangga banyak yang cekcok, padahal masih di usia muda. Bahkan ada rumah tangga yang usianya udah puluhan tahun akhirnya berpisah. Mereka menunggu sampai anak-anaknya menikah lalu mereka berpisah. Itu ada, realita kehidupan itu ada. Nah, Bapak Ibu saya tanya lagi, kalau kita ada semacam timbangan happy atau sad ya, di mana kira-kira kita lebih berat kemana nih? Ke happy atau ke sedihnya? Setiap manusia pasti punya jawaban masing-masing. Saya nggak bisa menentukan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kepahitan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesedihan, kekecewaan. Mungkin kita sedang mengalami luka hati. Tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan pengajaran ini supaya melihat siapa sebenarnya orang yang bisa menyelamatkan kita. Atau sekarang kita udah kelewat happy malah. Segala sesuatu yang terlalu juga nggak baik ya kan, di mana-mana nanti bisa masuk di sebelah tuh ya. Tadi saya kalau orang di mana-mana happy bisa masuk di rumah sakit sebelah. Tadi saya agak kelewat tuh ya, loh kok ketawa. Saya kelewatan mau belok ke Satria sini, untung ada orang baik ya. Dia bilang, Bu mau kemana Bu? Saya masuk ke rumah sakit jiwa. Saya kepengen ke Christophorus, saya bilang itu kelewat karena cukup macet pas turun gitu. Tapi puji Tuhan ya udah lewat gitu, orang itu bilang saya bantu Bu, saya bantu. Dia nggak minta apa-apa dan bukan sapa. Dia berhentiin mobil motor di belakang tuh padahal penuh, lalu saya bisa mundur dan saya belok. Di mana-mana ada orang benar dan orang baik. Orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar udah pasti baik. Kata-kata di Alkitab itu banyak yang kata pakai benar ya. Jadilah orang yang benar, karena baik aja nggak cukup. Ketidakberesan di dunia, kita tahu pandemi ya. Pandemi sekarang udah post pandemi. Siapa yang menyangka 3 tahun kita, bahkan di tahun pertama kita di rumah nggak berani kemana-mana. Semua kita lakukan di dalam rumah. Kok bisa? Di tahun kedua malah lebih hebat lagi, ada Delta. Banyak betapa orang-orang yang kita cintai dipanggil karena si virus COVID itu. Termasuk salah satunya adalah mertua saya. Dia kena virus Delta dan tidak lama dipanggil Tuhan. Kemudian ada mutasi virus ya, ada ginjal pada anak, masih ada perang, huru-hara, ada demo, rasial, ekonomi, kemiskinan, di mana-mana masih ada ketidakberesan ini. Saya lihat juga kalau di berita-berita itu kemarin kereta api menabrak tronton,
terbakar tiba-tiba. Nggak lama di Lampung, itu di Semarang, di Lampung juga ada nabrak truk. Ada motor ditangkap polisi, dia belok ternyata kesambar sama truk, meninggal dua-duanya. Itulah ketidakberesan yang terjadi di dunia ini. Kita mungkin tidak mengalaminya, atau mungkin ada yang mengalami. Tapi itulah yang terjadi. Kita bisa lihat juga ketidakberesan di dunia. Betapa sekarang banyak sekali penyakit mental health. Mental health itu ya mental kita rusak. Kesehatan mental kita itu rusak. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit iri, emosinya naik turun, dan seterusnya. Kesenjangan generasi antara tua dan muda. Sekarang di zaman AI, di zaman digital teknologi, orang-orang tua ini udah kalah sama anak-anak. Anak-anak yang brojol tahun ini itu udah bisa itu ya, pegang laptop, HP dan seterusnya. Saya masih ingat almarhum ibu saya waktu belajar WA aja setengah mati loh. Ngajarinnya sampai gemes saya gitu. Kok nggak bisa sih WA cuma ngetik-ngetik begitu. Akhirnya kalau sama anak sama ibu kan suka jadi ribut ya. Saya suruh tante saya ngajarin. Tante saya ngajarin mama saya dan bisa ya. Luar biasa ya. Kita harus mau melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang positif. Jangan mau apa-apa instan. Makanya mie instan itu lakunya luar biasa, ya kan? Semua maunya instan. Ikut SHDR besok udah mau berubah. Ikut pencurahan besok udah mau balsaro. Nggak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Tuhan mengatur kita untuk menuju ke sana. Bagaimana juga ada sosial media addict ya. Nggak ada sekarang anak muda yang nggak pegang gadget ya. Kayaknya kalau udah megang gadget, apalagi kalau udah kerajingan game, dipanggil juga nggak nengok. Boro-boro kalau dulu ada istilah mertua lewat nggak nengok. Ini dipanggil namanya nggak nengok. Ya kalau belum dideketin dan diambil gadgetnya baru dia berhenti sebentar. Itu terjadi di mana-mana. Nah, kita sebagai orang tua menghadapinya seperti apa? Kembali lagi ada KDRT juga. Bapak Ibu sekalian, LGBT juga. Ngomong-ngomong KDRT, ya, saya ini seorang single mom, ya. Saya menikah pada saat itu dengan seseorang laki-laki yang mempunyai anak. Saya mempunyai anak 2 tahun. Dan pernikahan saya 4 tahun pada saat di usia pernikahan saya 4 tahun, suami saya sakit kanker. Dan dalam waktu 3 bulan setelah diagnosa, suami saya dipanggil Tuhan. Jadi di usia pada saat itu 33 tahun, saya sudah menjadi seorang single mom. Saya menjadi seorang janda. Saya harus membesarkan anak saya yang berusia 2 tahun. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Saya penuh dengan perjuangan, hidup saya juga penuh dengan drama, sampai suatu hari Tuhan minta saya balik. Nanti saya cerita sebelum terakhir ya, bagaimana saya turning point saya, titik balik saya bisa melayani Tuhan. Tapi ngomong soal KDRT, saya lalu mendirikan satu komunitas single mom dengan nama komunitas You Are Not Alone. Di situ terdiri dari perempuan-perempuan, wanita-wanita Katolik yang sudah menikah, yang suaminya meninggal atau yang bercerai dengan suaminya. Betapa banyak, rata-rata hampir 80% KDR. Makanya saya senang banget hari ini di Kristoforus banyak bapak-bapak juga mau bertobat ya, ikut SHDR. Itu saya senang banget, luar biasa ini ya. Pasti panitianya itu menuju kepada bapak-bapak ini ya. Senang saya gitu, biasanya isinya ibu-ibu semuanya gitu ya. Itu KDRT. Kalau nggak ditinggal sama Will, kalau nggak digebukin, kalau nggak dicaci maki, segala macam lah ya, akhirnya udah nggak tahan. Walaupun pernikahannya baru beberapa tahun gitu. Anaknya masih kecil-kecil, sampai ada yang nge-grab
anaknya dibawa masih bayi, macam-macam, 1001 cerita. Ya. Itulah kejadian-kejadian nyata yang kadang-kadang kita kalau nggak ngalamin, ya kita cuma bisa ngomong apa? Kasihan, nah. Mereka perlu kasih, mereka nggak perlu kasih-kasihan. Itu yang terjadi. Di dalam diri sendiri juga ada satu kepahitan pribadi yang hidupnya hancur. Mungkin karena masa lalu, mungkin pendidikannya, mungkin ayahnya, orang tuanya keras mendidiknya, mungkin hidup dengan jatuh dalam kemiskinan, banyak hutang orang tuanya dan yang lain-lain. Sakit hati dikatain bego, bodoh, brengsek dan seterusnya oleh orang tua atau orang-orang sekitarnya. Mereka mengalami ketakutan, depresi, stres, kekosongan, merasa tidak berguna, ya, luka batin juga. Dan ini nggak bisa kalau kita biarkan sendiri. Yang terakhir tadi belum kebaca ya. Sehingga hidupnya nggak punya tujuan. Itulah yang menjadi orang menginginkan bunuh diri. Saya pernah punya sahabat, masih muda, cantik, ya, pinter anaknya, bunuh diri. Pagi-pagi masih nyapu di depan rumah, kata tetangga-tetangganya, jam 12 malam udah nggak ada, dia minum cairan obat Baygon. Saya nggak tahu mereknya apa ya, tapi minum itu. Beberapa bulan sebelumnya ketemu, memang dia bilang, aku pengen bunuh diri nih. Kita pikir bercanda, tapi ternyata betul. Orang yang ingin bunuh diri itu di otaknya udah ada. Lu bunuh diri, ada yang nyuruh, bunuh diri aja, bunuh diri aja. Nah, itu adalah satu contoh ya. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, ciptaan manusia, ciptaan Allah, itu harus memiliki satu pegangan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nanti kita akan lihat ceritanya. Godaan iblis, ada yang kebingungan, ya, nggak pernah ke gereja, apalagi ngaku dosa, murtad, kekhawatiran berlebihan, terikat akan hal-hal yang negatif, okultisme ya. Teman saya juga ada yang baru-baru ini baru-baru kejadian ya. Dagangannya itu nggak laku-laku. Lalu dia dikasih tahu oleh temannya, itu tuh ada dukun, ya, dia bisa membuat toko kamu ramai, dan dia datang ke situ. Tiap kali kita cari mau ajak kita pergi PD atau pertemuan, dia hilang. Ternyata dia menemui si dukun itu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Apakah teman saya itu tidak berpendidikan? Tidak, dia orang pendidikan. Apakah dia orang BODO? Tidak, dia orang yang pintar. Tapi tetap pada saat kita lemah, setan, iblis itu mudah banget ngajak kita. Ini saya bukan nakut-nakutin, inilah ketidakberesan yang ada. Lalu berhala baru yang bernama uang. Betapa banyak orang-orang yang menumpuk harta kekayaan, ikut investasi di robot-robot trading, ikut segala macam investasi yang gak jelas, bisnis opportunity sana sini, akhirnya semua hilang uangnya, gone. Ini juga suatu ketidakberesan di dalam dunia ini. Nah, Yaktus 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Walaupun kita berasal dari Allah, tapi di seluruh dunia yang lain itu adalah dalam kuasa si jahat. Ada kekuatan yang melampaui kekuatan manusia, yaitu apa? Dosa. Yang keras apa? Dosa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, namun diberi hak bebas, dan manusia membuat dosa sejak Adam dan Hawa. Dan kita setiap hari berbuat dosa. Benar nggak? Ada yang nggak berbuat dosa? Boleh tunjuk tangan yang tidak pernah berbuat dosa. Saya belum lama ketemu ayah teman saya, orang kuno sih, umurnya 70-an. Dibilang teman saya itu bilang, susah nih ngajakin bokap ke gereja. Lalu caranya gimana?
Ya dia bilang gini, ngapain ke gereja? Mumpung gak punya dosa. 70 tuh masih sehat. Sini ada yang 70? Gak ada ya. Semua masih 40-an di sini, seumur kan semuanya. Ngapain aku ke gereja? Dia bilang, aku gak punya dosa. Apalagi ngaku dosa. Apa yang mesti dia aku gak punya dosa. Nah, kalau Anda memiliki orang tua yang seperti itu atau teman yang seperti itu, apa yang Anda lakukan? Karena ini adalah biang kerok semuanya. Dosa, ya, tentunya kita harus pelan-pelan, kita harus hapus. Kita kalau bisa menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Bukan kalau bisa, kalau saya katakan dengan bahasa yang tepat itu kita harus meminimalisasi. Kecuali kalau keperucut ya, atau keperucut itu terlanjur keluar dari mulut kita mengatakan seseorang dengan tidak benar misalnya. Saya sendiri 10 tahun terakhir melatih mulut saya untuk tidak berkata sia-sia, tidak berkata kotor, tidak berkata kebun binatang, tidak mengatakan BODO lu atau BRENJKEK atau TOLOL, enggak pernah. Pada saat saya mau ngomong itu, saya gigit lidah saya, karena saya nggak mau apa yang keluar dari mulut saya itu menyakitkan hati orang. Saya ajak Bapak Ibu mulai siang ini untuk tidak mengatakan itu. Kalau nanti pas lagi break, pas lagi sharing, apapun ada yang mengatakan itu diingatkan. Kan biasanya kalau kita benci banget sama seseorang itu kan kita mengatakan apa biasanya? Tuh orang BEGO. Apa Bu? BEGO. BEGO. Oh, BEGO. Dia ikut-ikut saya gitu ya. Tapi tetap nggak boleh gitu. Bapak sih BEGO gitu, nggak boleh. Ini anak TOLOL gitu, nggak boleh ya. Jangan berkata sia-sia, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri. Anda akan merasakan damai sukacita, lebih-lebih menjadi manusia yang lebih baik kalau Anda mengurangi kata-kata itu, bahkan meniadakan kata-kata itu dalam percakapan sehari-hari. Anda coba, nanti ke suatu hari ketemu saya, Anda akan bilang, iya ya ternyata. Kalau sekali dua kali keperucut belum bisa, gak apa-apa. Tapi usaha. Paling enggak Anda begitu mulai telan lagi. Kan kita suka ngomong gini, BRNJKEK tuh gitu. Gue udah ngantri panjang-panjang sampai depan habis. Breng. Wah, udahlah. Ya kan? Saya nggak ngomong loh Bu, itu yang ngomong loh ya. Bapak-bapak juga gitu. Tuh ya, si Tony dasar TOLOL, istrinya cantik dia main GILA. Hapus kata-kata itu. Hapus kata-kata itu. Karena hanya Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus, Allah Putra. Kalau kita tahu Allah Bapa yang memberikan cintanya yang luar biasa kepada kita, hanya satu, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Apapun dosa kita, apapun perbuatan yang nggak benar yang pernah kita lakukan, hanya Yesus satu-satunya. Anda percaya? Kok yang ngangguk cuma yang depan? Anda percaya? Percaya 100%? 1000%. Saya minta volunteer satu ke depan. Boleh? Ini saya mau bantu pakai peragaan. Satu orang yang kuat imannya. Ini Bapak yang baru datang ini, Pak. Peserta ya Pak. Sini Pak. Nah, sini Pak. Nah, langsung praktek. Bukunya taruh Pak, bukunya. Ya. Ini dipegang Pak. Ya. Bapak Ibu, ini adalah
seolah-olah tubuh kita, ya, tubuh kita. Dan saya ingin ilustrasikan, ini adalah dosa-dosa yang selalu kita buat. Apa aja dosa kita? Sebutkan. Suka marah, apalagi benci. Kok lu terus banyak dosa? Bohong, apalagi? Apa Pak? Hah? Iri, nggak bisa mengampuni, apalagi? Hah? Selingkuh tante, aduh, tante, aduh, luar biasa. Selingkuh apalagi? Serakah, ya, money game, apalagi? Durhaka. Cocok saya minta bapak ini lupakan game, banyak sekali dosanya ya. Apalagi? Yang muda-muda biasa dosanya apa? Nonton porno. Aduh, panitia tolong dicatat yang depan ini ya. Siapa lagi? Narkoba. Udah ya, nanti betadinnya artis kasihan panitia. Ya, inilah dosa-dosa kita. Ya, Bapak boleh duduk sebentar Pak. Ya, kasihan baru datang tadi ya. Pak, sini lagi Pak. Siapa penyelamat kita tadi Pak? Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ya. Coba Bapak aduk. Bapak mau aduk atau saya? Wow. Siapa satu-satunya penyelamat kita? Dosa kita apapun Bapak Ibu, kita mampu dipulihkan. Amin. Sudah Pak, terima kasih ya Pak ya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Itulah isi sesi 2 sebetulnya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini bukan salib dari dukun, bukan ya. Nanti setelah ini boleh dipegang. Jadi hanya satu-satunya Allah Bapa yang mampu menyelamatkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dari dosa yang ringan, dosa yang sedang, sampai dosa yang paling berat sekalipun. Tadi ya, saya pasti ingat terus Bapak ini selingkuh. Ya kan? Enggak Pak, tenang Pak ya. Karena apa? Kolose 1 ayat 13 sampai 14 kita baca, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini inti dari pengajaran sesi 2. Karena kita sudah dipindahkan ke rumah Bapa ya, ke kerajaan anaknya. Di dalam Dia, di dalam Tuhan kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jangan khawatir ya, Bapak Ibu yang mungkin udah lama nggak ngaku dosa, nanti kalau ada kesempatan antri nomor 1. Di situ ada satu pengampunan yang Tuhan berikan, seperti ilustrasi tadi. Apapun dosamu, Tuhan akan memutihkan, mengampuni kita semuanya. Dan Allah yang menyelamatkan kita. Apa yang telah dan sedang dan akan datang dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita. Allah berkarya di dalam Kristus untuk membawa kita kepada kehidupan penuh di dunia, suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ini seperti janji Allah di awal. Dia menciptakan manusia di satu alam untuk membawa kebahagiaan dan kedamaian. Kita mutlak membutuhkan Yesus Kristus. Jangan lupa ilustrasi tadi. Kita mutlak, nggak ada tawar-menawar, mutlak memerlukan hidup Kristus.
Dan penyelamatan bukan hanya sesuatu untuk masa depan, untuk kehidupan kekal, enggak. Mulai hari ini, mulai saat ini, itu syarat mutlak. Apapun, entah Anda pernah main serong, entah main selingkuh, narkoba, apapun yang dilakukan, Tuhan mampu mengampuni kita semua. Karena Dia hanya satu-satunya juru selamat. Mungkin mulutnya itu suka kasar, ya, membunuh karakter orang lain dengan kata-kata kasar, anak-anak, seterusnya. Cobalah minta ampun dan pasti Tuhan mengampuninya. Penyelamatan itu untuk saat ini. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ini adalah seperti orang membuat membuat keramik, ya. Itu kalau makin diasah, makin dipoles. Saya pernah melakukan itu di salah satu art center ya di Bali. Menarik sekali, ya. Kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali banyak rencana-rencana kita yang tidak terjadi, seolah-olah Allah menggagalkan kita. Tapi sesungguhnya Allah itu mau protek kita agar kita tidak masuk ke jurang yang lebih dalam lagi. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Enggak pernah salah rancangan Tuhan. Pada saat awal suami saya meninggal, saya marah sama Tuhan. Karena Dia mengambil orang yang saya kasihi satu-satu. Usia perkawinan baru 4 tahun, anak baru 2 tahun. Saya marah sama Tuhan. Tapi setelah itu saya banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan saya berbuat banyak dosa. Saya bekerja, saya ikut teman-teman saya berfoya-foya. Saya suka ke klub malam, saya minum minuman keras, saya merokok bahkan. Dan saya mabok-mabokan. Sampai suatu saat ada seorang teman saya yang mengajak saya untuk ikut sekolah evangelisasi pribadi. Lalu saya mengikuti SHDR. 10, 15, 13 tahun yang lalu saya duduk seperti Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat yang mungkin berbeda. Sama, saya juga mengikuti SHDR. Di situ Tuhan mulai ajarkan saya bahwa saya sebetulnya sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menghapus semua dosa-dosa saya. Bahwa rancangannya tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dan saya mendengar suara Tuhan mengatakan, ya yuk, come back, kembalilah kepadaku. Dan sejak itu hidup saya berubah. Perlahan-lahan namun pasti, saya mulai belajar melayani. Saya mulai belajar ikut persekutuan doa. Saya senang dengan lagu-lagu rohani yang tadinya saya selalu berantem sama orang tua saya. Kalau di rumah dia nyalain lagu rohani, saya matiin. Waktu itu masih pakai kaset. Orang tua saya kebetulan aktif di lingkungan, tapi saya nggak suka waktu itu. Ya, jadi Tuhan itu mampu mengubah apapun yang rasanya tidak mungkin di kepala manusia menjadi mungkin. Yohanes 15 ayat 5c dikatakan bahwa, kita baca sama-sama, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab bukan Yayu yang mengatakan, tapi di Yohanes dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia membutuhkan Allah untuk kedamaian, keadilan, dan kebenaran sejati. Ini adalah kuncinya. Yesus adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Satu-satunya.
Gak ada yang lain. Cari Yesus di lain tempat tidak ada. Yesus adalah jalan satu-satunya dan kebenaran. Di hadapan kita terbentang pilihan, hidup menderita dalam cengkraman kuasa gelap atau hidup bahagia penuh damai sejahtera di dalam kerajaan Allah. Pilihannya ada dalam diri kita, bukan di sebelahnya, bukan di kelompoknya, bukan di fasilitatornya, tapi ada di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar serius mau hidup baru, hidup yang diubahkan oleh Allah, cuman satu tadi, kita harus percaya kepada siapa yang menciptakan kita. Kuncinya ada satu, yaitu perbaiki relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Karena dosa tadi disebabkan retaknya relasi kita dengan Allah. Begitu relasi kita dengan Allah retak, putus, itulah dosa. Itulah dosa. Yesus mati di salib menebus dosa manusia. Dan Yesus bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Ada nggak orang yang mati, terus matinya itu disalib? Udah mati, matinya disalib, sengsara banget. Kalau kita ikut ibadat Paskah ya, saya tuh kadang sampai nangis saya dengar kisah sengsara Yesus itu. Luar biasa, dia mati disalib dan untuk menebus dosa manusia hanya karena dia mau melakukan ini untuk kita. Lalu dia bangkit untuk memberikan hidup yang baru buat kita semua. Betapa selama ini kita ngerasa gak bersyukur gitu kalau kita mencuaikan hal itu. Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, baca sama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Begitu kita hidup melekat pada Yesus, melekat pada pokok anggur, dikatakan dia gak cuma kasih hidup baru, tapi hidup yang berkelimpahan. Ya, tapi aku udah Katolik dari bayi, kok aku gak pernah berkelimpahan? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Seberapa kualitas hidupmu, kualitas relasimu dengan Tuhan? Nanti Bapak Ibu akan diajarkan di sesi-sesi berikutnya. Apalagi hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan sesi hidup baru yang luar biasa. Bagaimana menerima karunia Roh Kudus. Nah, Yohanes 4 ayat 14 ini ayat terakhir ya. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Begitu kita meminum air surgawi, begitu kita lekat dengan pokok anggur, air itu gak akan habis-habisnya. Bapak Ibu percaya gak? 2 hari yang lalu saya tuh gak bisa bangun. Saya kena muntah berak. Saya minum, mungkin ada yang tahu ya, minuman ban-ban itu minuman anak-anak muda kan ya, di sini anak muda semua kan ya. Ban-ban tahu ya, ban-ban ya. Saya minum gitu kan bersama teman-teman saya. Begitu pulang, aduh perut saya melilit setengah mati dan saya benar-benar diare dan keluar atas keluar bawah. Memang mungkin udah dol kali ya, keluar atas keluar bawah. Dan saya lemesnya setengah mati. 2 hari saya nggak makan kan. Saya minum bisanya minum teh panas. Lemes setengah mati. Tapi hari ini Tuhan kuatkan saya. Saya cuma berdoa dan saya minta teman-teman saya doain dong. Dan hari ini pagi-pagi saya udah bisa makan. Puji Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu kasih jawaban tepat pada waktu. Saya tadi juga mau berangkat, saya cuma doakan saya bilang sama sahabat saya. Lalu saya sendiri berdoa, tolong supaya saya mampu nih berdiri tegak 45 menit ya untuk mengajar ya penyelamatan ini. Kalau Tuhan kasih karunia Tuhan, gak mungkin semuanya itu terjadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal.
Saya itu suka banget ayat ini, dan saya suka banget gambarnya Yesus di film Son of God ini. Jadi saya kok doa, itu kan saya suka mendatangkan image dari Yesus supaya saya itu seolah-olah benar-benar berbicara sama Tuhan. Dan saya selalu pilihnya gambar yang ini, kan Yesus tuh gambarnya 1001 macam. Saya suka banget karena aduh ganteng banget sih. Ini kok ada Om Gondrong gantengnya kayak gini. Sini nggak ada yang gondrongnya. Saya bilang ini Om Gondrong ganteng banget gitu ya. Oh so cute gitu ya. Baru 33 tahun kan dia gitu. Sama banget waktu saya ditinggal suami saya. Coba ketemu waktu itu ya. Sama Om Gondrong ya. Ini saya suka sekali ayatnya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sebagai summary-nya ya, sesi 2 penyelamatan itu bahwa kita tahu ada yang tidak beres di dunia ini, dan itu bersumber dari setan, dari dosa, dan kuasa gelap. Yang kedua, penyebab ketidakbahagiaan bukan berasal dari luar tetapi dari dalam diri kita sendiri, yaitu rusaknya relasi kita, rusaknya relasi Bapak, Ibu, Kakak, Adik, brother and sister dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, you and I and. Karena kita jarang berkomunikasi, kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak peka sama suara Tuhan. Karena kita nggak pernah berkomunikasi. Yang ketiga, untuk memperoleh kembali kebahagiaan itu, maka relasi itu harus diperbaiki. Ada pilihan. Kembali lagi, hidup adalah pilihan. Pilihannya hanya ada 2. Hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidaknyamanan, hidup di dalam judi, hidup di dalam selingkuh, hidup di dalam marah, emosi, atau hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu kita harus bertobat. Tentu setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Dan yang terakhir, hanya Kristus yang hanya Dia yang bisa memperbaiki hubungan itu, ya. Walau Dia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bahkan ini penting sekali untuk sesi-sesi selanjutnya, Dia berjanji mengutus penolong lain yang akan mendampingi kita sampai akhir zaman. Siapa itu? Nanti dengarkan sesi-sesi berikutnya. Dan Allah mengutus Yesus Kristus untuk memberikan kita hidup yang baru melalui wafat dan kebangkitannya. Jadi isinya sesi 2 itu seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ilustrasi tadi ya. Pak siapa tadi? Saya belum kenalan Pak. Pak Jeffrey ya. Dosamu sudah diampuni Pak. Tadi banyak sekali Pak. Sudah menjadi putih tadi ya. Nah, inilah tawaran dari Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20 kita baca sama-sama. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ibaratnya adalah Yesus itu mengetok pintu hati kita. Tapi selama ini kita mengeraskan hati kita. Seolah-olah kita nggak dengar. Seolah-olah kita nggak mau ada Yesus datang dalam diri kita. Ya. Dikatakan bahwa aku berdiri dan mengetok. Ada kata-kata kerja, berdiri dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jikalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan dan mau membukakan pintu hati, Yesus mau masuk. Jadi kalau kita mau kudus, kita mau hidup yang diberkati, kita mau diselamatkan, kita itu harus peka. Kita harus membukakan pintu hati kita agar Yesus dapat masuk dan Dia akan makan bersama-sama dengan kita semua. Itulah janji Tuhan.
Jadi penyelamatan sekali lagi, bagaimana kita mempunyai relasi dengan Tuhan dan Dialah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada duanya. Saya rasa itu sesi kedua. Saya akhiri dengan satu doa yang kita akan doakan bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Boleh? Ya, kita siapkan hati kita bayangkan wajah Tuhan Yesus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, aku datang kepadamu sekarang. Aku datang mencarimu. Aku ingin menemuimu Tuhan, Putra Allah, Juru Selamat umat manusia. Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam hatiku sekarang. Secara khusus aku sediakan tempat dalam hatiku untukmu. Aku berpaling dan meminta agar engkau mengambil tempat dalam hatiku. Mana yang menjadi hakmu di atas tahta dalam hatiku. Terima kasih dan syukur aku tunjukkan kehadiratmu, bahwa engkau dalam wafatnya di salib sudah membayar lunas dan menebus dosa-dosaku. Tuhan Yesus Kristus, ambillah aku dan jadikanlah aku milikmu. Aku memohon kepadamu, bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang selama ini membelengguku, serta perbaharuilah aku dalam namamu yang kudus dan agung. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yayu untuk sesi yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam kelompok sharing. Ya, untuk mulai dari sesi 2 ini, kelompok sharing akan dibagi. Ada 7 kelompok yang akan sharing di lantai 2. Langsung nanti ketua kelompoknya akan membawa ke lantai 2, ya, ruang 202, supaya tidak terlalu padat di sini. Ya, waktu sharing kita sampai pukul 5 sore. Ya, sharing sampai dengan pukul 5 sore. Ya, jadi silakan difoto. Ini pertanyaan sharingnya. Ya, dan jangan lupa sharing ditutup dengan doa. Ya, silakan. Ya, jadi untuk ketua kelompok silakan yang akan bersharing di lantai 2. Ya, buat kelompok yang sharing di sini silakan langsung membentuk kelompok sharing. Sharing sampai pukul 5 sore. Terima kasih. Geser sini aja. Tidak perlu pakai bangku sendiri. Bangku belakang boleh dipakai semua, ya.